Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Handiswan, masih di pembelajaran TIK. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tentang software atau perangkat lunak komputer. Di semester sebelumnya kalian sudah mempelajari komponen pembangun komputer yang ada hardware, ada software, dan ada firmware. Nah, kita telah mempelajari lebih jauh tentang hardware dan kali ini kita akan mempelajari tentang software. Apa itu software atau perangkat lunak? Perangkat lunak atau piranti lunak ini adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer itu sendiri. Karena software ini adalah data digital, berarti software ini tidak dapat disentuh, tapi dia dapat dilihat secara fisik. Software ini terdiri dari 3 jenis, ada sistem operasi, ada program aplikasi, dan ada bahasa pemrograman. Dan kali ini kita akan fokus dulu di sistem operasi. Sistem operasi. Apa sih sistem operasi itu? Jadi, sistem operasi atau operation system adalah program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar, sehingga pengatur kerja media input, output, tabel pengkodean, memori, dan penjadwalan prosesor, dan lain-lain sebagainya. Saat komputer pertama kali dihidupkan, sistem operasi inilah yang pertama kali dijalankan. Sistem operasi yang mengatur seluruh proses, menerjemahkan masukan, mengatur proses internal, manajemen pengguna memori, dan memberikan keluaran dan ke peralatan yang bersesuaian. Kalian pernah melihat komputer atau laptop yang sementara menyala? Seperti ini. Nah, sistem operasinya itu adalah tampilan layarnya yang kalian lihat, yang ada gambarnya dan tempat aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi sistem operasi ini adalah bagian softwarenya komputer yang harus ada sebelum aplikasi-aplikasi itu diinstal. Kalau komputer tidak memiliki sistem operasi bagaimana? Tampilannya akan seperti ini. Biasanya akan layar hitam dan muncul kode bahwa sistem operasinya itu error. Terus bagaimana caranya agar kita bisa memasukkan sistem operasi ke komputer? Sama halnya dengan aplikasi, sistem operasi ini juga diinstal langsung ke komputer yang bersangkutan. Biasanya yang menginstal ini adalah orang yang ahli IT, bisa di tempat servis atau memang ada beberapa orang yang bisa karena belajar bagaimana cara memasukkan atau mengganti sistem operasi ke komputer atau laptop. Kemudian contohnya adalah Windows, Linux, kemudian Android yang kalian mungkin sudah tahu, dan macOS, dan masih banyak lagi yang lainnya. Namun kita hanya akan fokus ke 4 ini dulu. Yang pertama Windows. Logonya itu seperti ini. Untuk Windows 10 tampilannya seperti ini. Nah, Windows ini adalah sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia. Khususnya kalian sendiri mungkin jika melihat laptop atau komputer yang kalian lihat adalah sistem operasi Windows. Karena sistem operasi Windows ini memang digunakan biasanya di kehidupan sehari-hari untuk keperluan-keperluan seperti di kantor, mengetik, dan lain segala macam. Dan sistem operasi ini juga banyak jenisnya, mulai dari Windows 1 yang ini sudah tidak berlaku, dan sekarang yang paling banyak digunakan adalah Windows 7, Windows 8, dan yang terbaru adalah Windows 10. Yang kedua adalah Linux. Sistem operasi ini tampilannya seperti ini. Bedanya adalah Windows biasanya dia berbayar, namun untuk Linux ini dia free atau gratis. Orang bisa mengeditnya sesuai keinginan dan menginstalnya sesuai
keinginan, dan ini juga memiliki banyak sekali jenis. Dan sistem operasi Linux ini biasanya dikhususkan untuk server, bukan untuk pemakaian sehari-hari. Sistem operasi selanjutnya adalah Android. Mungkin yang kalian tahu bahwa Android itu adalah HP. Sebenarnya HP itu bukan HP Android ya, maksudnya HP Android itu adalah HP atau smartphone yang menggunakan sistem operasi Android. Nah, perlu kalian ketahui bahwa bukan cuma HP yang menggunakan sistem operasi ini, tapi juga bisa digunakan di komputer. Contoh tampilannya itu seperti ini. Namun kebanyakan memang Android ini digunakan untuk smartphone. Sistem operasi keempat ini adalah macOS atau Macintosh OS. Sistem operasi ini dikhususkan bagi laptop Apple, keluaran dari Apple, yang biasa kalian mungkin tahu bahwa ini namanya MacBook ya. Ini khusus untuk produk Apple itu sendiri. Tampilannya itu seperti ini, dan ini lumayan unik dibandingkan dengan sistem operasi yang lainnya. Itulah sedikit penjelasan tentang software, dan kita sudah mengenal terkait dengan sistem operasi. Untuk program aplikasi dan bahasa pemrograman akan dijelaskan minggu depan. Semoga kalian mengerti dengan pembahasan tadi. Jika kalian tidak mengerti, jangan ragu untuk bertanya. Nah, untuk hari ini sebagai tugasnya, kalian silahkan tulis penjelasan tentang software dan sistem operasi yang kalian dapatkan dari video ini. Yang kedua, gambar logo Windows, Linux, macOS, dan Android. Yang ketiga, cari contoh sistem operasi lain selain 4 yang tadi dijelaskan. Jawabannya ditulis di buku, difoto lalu dikirim di grup terakhir malam ini pukul 9. Lewat daripada itu, tugasnya tidak diterima. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.